Jadi saya coba share PPT ini, bisa dibaca ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya awali sini aja. Saya menariknya narrative inquiry untuk PPD. Karena kita konteksnya teachers ya. Jadi nanti bisa kita mulai dari kita dulu, kemudian kita arahkan ke student. Nah, kenapa sih kok saat ini naratif muncul secara intensif? Saya kira muncul secara intensif karena mulai dibahas di beberapa lembaga, kemudian banyak peneliti yang mulai tertarik di bidang itu. Kalau saya pertimbangannya dari aspek personal dulu, bahwa kita ini orang yang punya story, itu alasan personal. Everybody has a story. Nah, alasan awal inilah yang membuat kita merasa percaya diri bahwa story kita akan menjadi lesson learn bagi orang lain. Jadi ini alasan personal ya, tetapi tentunya di backup dengan alasan-alasan objektif lainnya. Kalau saya tarik dulu ke TPD, kenapa narrative inquiry ini menjadi potensial tools untuk mengeksplorasi TPD kita? Karena kalau pengertian TPD, yang pertama ini saya mendapatkan kata kuncinya all natural learning experiences. Nah, kata kunci itu yang kemudian membawa kita bahwa TPD ini terkait dengan conscious learning proses, kemudian experience. Nah, itu kalau kita tidak tangkap, kita akan membiarkan pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang menguap begitu saja. Nah, oleh sebab itu ada alat yang bisa kita gunakan untuk menangkap pengalaman-pengalaman kita sebagai dosen, guru ketika melakukan perjalanan-perjalanan pengembangan profesional. Itu kalau kita hubungkan antara narrative inquiry dan PPD. Karena benang merahnya di learning experience. Tapi saya tidak akan membahas TPD terlalu mendalam, karena ada pakarnya di sini ya, ada Lulu, Laila, nanti bisa membahas lebih dalam. Hoax. Ya, ini masih TPD. Saya hanya memberikan ini saja, peta bahwa narrative inquiry ini sangat erat hubungannya dengan TPD. Lalu saya akan langsung ke narrative inquiry atau narrative research. Kalau di bukunya Creswell itu menyebut narrative studies. Ya, ini interchangeably used. Kalau Creswell mendefinisikan bahwa narrative inquiry itu adalah bentuk penelitian kualitatif yang fokus pada a single person, kemudian cara mencari datanya melalui story yang sifatnya individual experiences, kemudian tugas peneliti adalah mendiskusikan makna dari pengetahuan itu. Mendiskusikan apa makna dibalik pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang. Kemudian ada lagi dari Clendenin and Connelly, ini termasuk tokoh narrative inquiry yang cukup lama. Ini buku karyanya di awal-awal secara intensif saya kutip, tapi karena kemudian 10 tahun terakhir juga banyak pakar-pakar yang menulis tentang itu, jadi kutipan pun juga berkembang. Clendenin and Connelly memberikan definisi, narrative inquiry is a way of understanding experience. Jadi sebagai cara, metode yang akhirnya diklasifikasikan sebagai metode penelitian dalam payung kualitatif. Jadi kalau kita melihat kualitatif kan variannya banyak ya, ada case study, fenomenologi, etnografi, kemudian ini narrative inquiry ini muncul di bukunya Creswell edisi kelima.
Saya bandingkan Creswell edisi ketiga, itu belum ada pembahasan itu. Edisi kelima yang diberikan oleh Prof. Ali itu secara khusus membahas naratif studies beserta prosedur-prosedurnya. Jadi ini berita gembira bahwa kita sudah punya justifikasi yang cukup kuat untuk melaksanakan ini. Karena terus terang teman saya dari UNY, Universitas Negeri Jogja, belum berani membawa ini karena di sana kan alirannya positivism. Nah, ketika bertemu di Tevlin Makassar itu mendengarkan penjelasan ini, coba ini ada support beberapa sumber yang nanti bisa menjustifikasi posisi kita. Nah, akhirnya kan ada kepercayaan diri untuk membawa itu. Nah, ini kalau dari pengertiannya. Lalu kalau ini beberapa istilah ya. Mungkin nanti teman-teman menemukan di berbagai buku. Mbak Galuh bisa dibikin slideshow kah? Jadi Oh ini ya, screen, bentar. Oke. Ini ya. Wait. Udah? Ya, oke. Thank you. Oke. Jadi ini beberapa istilah yang terkait dengan narrative inquiry. Ada yang menamakan biographical research di sini. Kemudian juga bisa dinamakan life story. Lalu personal experience. Nah, ada juga menyatakan self study. Jadi we are easily trapped into narcissistic ya. Karena self study di sini memang salah satu terminologi untuk narrative inquiry. Ada juga Benson menggunakan autobiographical. Kalau yang tadi ada biographical, kemudian autobiographical. Ada yang mengatakan juga oral history research, kemudian life history, kemudian autobiographical research. Masih senada dengan apa yang disampaikan Benson di sini, autobiographical. Jadi teman-teman sangat berpeluang mengungkap biografi maupun autobiografi sendiri. Memang banyak nanti ethical issue kalau kita mengungkap tentang diri kita sendiri. Salah satunya honesty, kemudian ini kadang kan kita sering memposisikan kita sebagai superhero ya, superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah pembelajaran di kelas. Nah, narrative inquiry tidak menginginkan itu. Narrative inquiry itu malah meminta kita menjadi memposisikan kita sebagai orang yang mengalami jatuh bangun, ya, manis pahitnya. Jadi itu salah satu ethical issue dalam narrative inquiry, antara lain adalah kejujuran. Lalu terkait dengan karakteristik ya, karakteristik utama dari narrative inquiry ini yang pertama individual experience. Karena memang betul-betul menggali pengalaman orang atau cerita yang sifatnya individu. Kemudian yang kedua kronologi, karena naratif itu kan seperti kita membaca narasi-narasi yang lain pasti ada kronologi, ada awal, tengah, akhir, ada konflik, ada plot di situ, ada setting dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sifatnya mengumpulkan individual story. Lalu yang keempat setelah individual story itu kita kumpulkan, what next? Yang keempat ini ciri khasnya restorying. Kita menceritakan kembali. Menceritakan kembali bukan berarti start from the very beginning. Kita sudah punya modal cerita dari partisipan. Menceritakan kembali ini contohnya seperti ini. Ketika data awal adalah menggunakan cerita tertulis. Kemudian kita backup dengan interview. Lalu proses restoring ini adalah kita menggabungkan hasil cerita tertulis dengan hasil interview. Hanya memasuk-masukkan, oh ada konfirmasi baru dari hasil interview, saya masukkan di versi tertulis, itu saja. Bukan merangkai sebuah cerita mulai dari awal dengan versi yang baru, bukan, tapi membuat konfirmasi-konfirmasi yang tidak ada di cerita versi tulis dengan hasil wawancara.
Jadi tidak perlu dikhawatirkan teman-teman bahwa kok ada restory, berat sekali. Nah, prosesnya bukan seperti itu. Jadi restory itu hanya mengkonfirmasi hal-hal yang tidak ada di dalam cerita versi tulis. Itu saja. Jadi jangan dianggap, waduh, kok restory ya, saya kan bukan storyteller yang bagus. Nah, tapi restory ini maknanya mengkonfirmasi dari dua jenis data tadi. Kemudian karena ini sifatnya kualitatif ya, saya kira poin nomor 5 ini sangat kualitatif, yaitu coding of themes. Jadi kode-kode itu pasti. Dalam sebuah cerita itu pasti kita akan membuat kode. Oh, ini cerita tentang ketika seorang dosen itu dosen yang non-experienced teacher. Yang kedua, dosen yang better teacher. Kemudian dosen yang major, yang sudah matang atau well experienced. Jadi kita tetap membuat kode-kode itu. Sama seperti kualitatif umumnya. Kemudian yang keenam ada konteks di situ pasti, atau setting. Jadi settingnya bisa waktu, bisa tempat. Nah itu. Kemudian yang nomor 7 ini ciri khasnya yang lain adalah collaborating with participant. Kita proses kolaborasinya terus-menerus. Yang pertama, meminta mereka bercerita, mewawancarai, lalu menunjukkan hasil restory kita pada partisipan. Ini loh, Bapak, Ibu, hasil restory saya apakah merusak pesan-pesan Ibu atau ada penyalahgunaan cerita atau ada cerita yang saya manipulasi dan lain sebagainya. Jadi kolaborasinya memang bersifat terus-menerus. Nah, saya kira itu memang sama ya, kualitatif itu kan back and forth ya, bolak-balik itu sudah terjadi. Nah, kalau potensial topik, saya kira teman-teman dari pendidikan itu jauh lebih kaya untuk potensial topik ini. Jadi ini bisa contohnya yang terkait dengan learning and learning, learners and learning, bisa mengungkap tentang learning strategy, motivation, persistence, autonomy, learning with technology, seperti yang dilakukan Yuda tentang dosen-dosen yang mengajar dengan teknologi. Kemudian L2 literacy. Kalau terkait dengan kehidupan teachers lives, ini teaching using technology. Nah, ini nilo banget ini, assessing student works. Guru itu atau dosen pasti punya pengalaman yang kaya bagaimana mengakses karya mahasiswa. Nah, pengalaman itu loh ya sangat, kan kadang kalau kita simpan sendiri tidak bisa dibuat professional knowledge bagi yang lain ya. Jadi kalau kita tangkap pengalaman mereka, cara menilai itu kan juga kadang ada konflik batin ya. Anak ini kok sering ngasih oleh-oleh saya kasih nilai yang bagus. Anak ini enggak begitu bagus tapi kok rajin. Dilematis. Ada konflik-konflik itu pasti terjadi ketika proses memberikan assessment. Saya kira ini potensial topik untuk kita angkat dengan menggunakan naratif. Kemudian teacher experience, teacher training, mentoring, itu juga teman-teman yang menjadi mentor di PPG itu kan juga sering mendapati guru-guru yang ya macam-macam lah ya. Saya kira pengalaman itu menarik. Nah, yang menarik lagi ada teacher's identity. Teacher's identity ini juga salah satu topik yang sangat potensial ditangkap oleh naratif. Seperti EFL teacher as researcher, kemudian EFL teacher as a researcher, as a trainer, and as a mentor. Seperti Lulu itu kan trainer ya, trainer untuk guru-guru yang sedang melakukan PPG. Jadi identitas Nilo dan identitas Lulu sebagai seorang trainer itu pasti akan luar biasa ketika pengalamannya di-share kepada orang lain. Tidak apa-apa menggunakan autobiografi itu terbuka, asalkan kita tetap menjadi orang yang
tidak memposisikan sebagai superhero tadi. Jadi ini potensial topics untuk narrative inquiry. Bisa learning and learners-nya, bisa teacher's life, bisa teacher's identity. Karena identitas kita itu kan banyak. Sebagai researcher, sebagai teacher, sebagai pejabat, kayak Niluh dan Herlina, itu kan teacher as pejabat. Nah, itu malah luar biasa sekali tuh konfliknya yang dihadapi. Ya. Lalu kalau kita melihat bentuknya, saya ingat pertanyaan Pak Basuni waktu saya presentasi itu, apa bedanya narrative inquiry dengan case study? Nah, itu kan kalau di kualitatif kan memang beda-beda tipis ya, tidak bisa secara eksklusif dibedakan. Jadi memang yang membedakan datanya. Kalau naratif jelas datanya adalah sebuah cerita. Nah, cerita ini bisa kita dapatkan dari oral narrative, cerita lisan. Kadang kan orang enggan untuk menuliskan cerita, lebih suka berbicara langsung. Sudahlah, saya tak cerita langsung secara lisan saja, dengarkan atau direkam. Bisa oral narrative, itu biasanya interview, kemudian ada apa namanya, ya tetap kita jaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang jenisnya senang menulis, diberi saja bentuknya naratif, written narrative. Itu mungkin membebaskan dia. Mungkin Bapak Ibu minta tolong menulis buku harian atau menulis kerangka cerita ini, melengkapi cerita Ibu di dalam kerangka cerita. Jadi peneliti bisa memberikan keleluasaan, bisa berupa menulis diary, atau memberikan narrative frames, kerangka cerita. Kemudian multimodal narrative. Di sini kita menggabungkan antara oral dan written. Dan juga kita menggabungkan image, karena kalau kita ingin menggali cerita anak SD, contohnya what students say about learning from home. Nah, itu anak-anak SD itu kan kadang belum bisa menuliskan secara chronologically ya, chronological order. Jadi peneliti bisa menggunakan gambar. Coba adik-adik apa yang kamu rasakan ketika belajar dari rumah? Lewat gambar boleh. Jadi mereka akan menggambar. Nah, gambarnya bisa ekspresi-ekspresi mereka. Ini ada contoh multimodal naratif. Jadi di sini ada written naratif dan gambarnya. Yang kedua ini menarik, gambarnya no English. No English, jadi mereka mengalami ini. Not many student in my class, including me, interested in English. Disupport dengan gambar seperti ini. Jadi masih memungkinkan untuk melakukan cerita baik berupa gambar-gambar untuk memperkuat ekspresi dari written narrative. Nah, ini juga termasuk multimodal. Dia menggambarkan English is fun and entertaining. I learn English well and happily just because I indulge myself in movie, music, and novel. Jadi ini sebuah narasi. Narasi yang dihasilkan oleh partisipan terkait dengan ekspresi mereka terhadap bahasa Inggris. Jadi bagaimana dia menarasikan feelingnya terhadap bahasa Inggris, ya itu. Peneliti bisa membaca nih movie. Oh, dia mengakses film-film Hollywood. Kemudian musiknya, oh dia musik-musik yang seperti ini, dan lain sebagainya. Novel juga. Ini narasi ini. Jadi teman-teman bisa meminta mahasiswa atau siswa menggunakan tipe ini, karena mahasiswa itu kan sebenarnya yang apa ya, visual ya, yang sedikit apa, edit foto dan lain sebagainya. Prosedur ini nanti teman-teman bisa membuka buku Creswell kita yang tebal itu, yang edisi kelima, itu sangat jelas. Jadi step awal baganya sangat jelas. Step awalnya karena kita kualitatif ya, jadi harus ada fenomena yang kita tangkap.
Jadi step awalnya itu kita mengidentifikasi fenomena apa yang akan kita explore. Karena jelas kalau tujuan penelitian kita itu adalah to explore. Kalau yang kuantitatif kan to examine. Kalau yang kualitatif mostly to explore. Jadi fenomena apa di situ? Kemudian yang kedua, purposefully select the individual. Jadi memang secara sengaja dan sadar kita memilih partisipan kita. Karena nature-nya kualitatif kan intentionally selected ya. Secara sadar kita pilih partisipan itu. Yang ketiga, ya mengumpulkan cerita. Yang keempat, menceritakan kembali. Yang kelima, berkolaborasi. Kemudian yang keenam, reporting ya. Reporting, lalu yang ketujuh itu memvalidasi. Isunya ini, kalau terkait dengan findings, kadang pertanyaan mendasar, bagaimana Anda bisa menjaga kualitas temuan Anda? Nah, ini kualitas itu kalau Barkhuizen menyarankan tentang trigger, yaitu data itu harus kita sajikan secara menyeluruh, kemudian sistematis, itu cara kita menjaga kualitas penelitian kita. Kemudian trustworthiness ini terkait dengan hubungan researcher dan partisipan. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan trustworthiness itu melalui credibility dengan cara member checking atau peer validation. Kita memberikan pada peserta partisipan atau kolega kita untuk membaca. Kemudian transferability ini kita memberikan deskripsi yang kaya terhadap data kita. Contohnya gini, transferability itu. Jadi data ini, data tentang A bisa dilacak di bagan sekian dengan kode 3.1. Itu transferability kita. Lalu highlight-nya itu di sini. Narrative inquiry itu satu-satunya, dia pede mengatakan the only, satu-satunya metodologi yang bisa mengakses language teaching and learning as lived experience. Jadi satu-satunya metodologi yang bisa mengakses pengalaman mengajar dan belajar. Kemudian narrative inquiry itu juga menunjukkan kontak ya. Kita bisa identitasnya learners dan teachers. Itu kita bisa menangkap itu. Lalu ini contoh saja teman-teman. Ada beberapa karya narrative inquiry ini tentang ini, inclusion or exclusion. Ini pengalaman tentang guru yang mengajar di tempat baru, in new work order. Lalu yang kedua ini punya kakak kelas saya ini. Bukan. Ini becoming researcher. Jadi teacher's identity, identitas guru sebagai researcher. A narrative study of Chinese University FL teachers practice and their professional identity construction. Kemudian yang ketiga ini review researcher adaptation. Jadi ini pengalaman guru yang mengamati pengalaman siswanya, para refugee itu, para pengungsi, melakukan adaptasi di kelas Amerika. Lalu ini kakak kelas saya yang keempat ini Dewi Sukirno ini. Why I became an English teacher, practice and critic. Ini perjalanan dia mengapa sampai menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian ini tulisan saya, Facing the Complexity of Writing, My Journey as Learner and Teacher of EFL Writing. Di sini saya menggunakan autobiografi, sama dengan Dewi. Kemudian yang kesekian ini, saya dengan tim, tahun 2010 itu menggunakan narrative inquiry untuk mengeksplorasi pengalaman dosen-dosen pengajar mata kuliah konten. Makanya kami beri judul From Unseen to Seen. Karena kan mata kuliah konten itu kan abstrak. Seperti mata kuliah morfologi. Itu kan banyak rumus-rumus atau ide-ide abstrak. Jadi bagaimana para dosen itu membumikan
pesan-pesan di dalam mata kuliah seperti literature, linguistics. Beda dengan mata kuliah writing. Writing itu kan sangat jelas prakteknya. Tapi mata kuliah konten itu unseen to seen. Jadi yang dari yang tidak nampak menjadi membumi. Itu karya-karya kami. Kalau implikasinya, ya ini kan narrative inquiry leads to understanding teachers' life experience, implikasinya. Kemudian naratif ini bisa memberikan peluang pada guru untuk menggambarkan kompleksitas tentang praktek mengajar mereka. Karena kompleksnya di mana? Yaitu tadi jatuh bangun, manis pahit, dan lain sebagainya. Kemudian naratif inquiry ini juga bisa mengorganisasi, mengkomunikasikan apa yang mereka tahu dan yang mereka yakini tentang apa sih mengajar itu. Nah, ini tantangannya. What is your story? Itu penutupnya. Pasti, karena kan awalnya tadi everybody has story. Tantangan yang terakhir adalah what is your story? Nah, ini kemarin Mbak Nani tanya tentang narrative frame. Ini di bukunya Barguzin ada Mbak Nani, narrative frame contohnya. I am an English teacher. Nah, fungsinya narrative frame ini kan untuk membentengi partisipan supaya enggak cerita panjang lebar. Karena kita tuh pencerita. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya, wah macam-macam yang keluar. Narrative frame ini untuk membentengi kemacam-macaman tadi itu. Ini ada contohnya. Ini closing remark saya. Narrative inquiry is a research tool. Kemudian there is a call, ya, ada panggilan lah. Ini semacam urgent call for teacher to share their stories. Saya kira ini sudah urgent karena selama ini cerita kita kan tidak terwadahi ya, tidak bisa kita share pada orang lain, mungkin karena malu atau karena oh nggak enak nanti narsis. Jangan khawatir, kita sudah punya tempatnya. Jadi semacam panggilan lah. Jadi banyak tadi teman-teman punya pengalaman yang kaya. Kemudian it's time to share your personal knowledge to be professional knowledge. Cerita itu sifatnya personal, tapi kita bisa meramu menjadi professional knowledge melalui narrative inquiry. Thank you. Oke, teman-teman mungkin bisa di-unmute ya mic-nya, jadi bisa diskusi, ngobrol, nanya-nanya sama Mbak Galuh. Thank you so much Mbak Galuh. Kalau naratif box itu kan complementary ya, jadi sifatnya melengkapi. Jadi yang utama itu naratif frames. Karena dalam naratif frame itu jelas ada kerangka yang dibangun. Kerangka mulai past, present, sama future. Itu ada di frame tadi. Kalau naratif box itu memang lebih memberi kebebasan pada partisipan ketika ingin mengungkapkan yang banyak. Karena di naratif kan dibatasi ya. Kerangka itu dibatasi sehingga oke, Bapak Ibu saya kasih ruang lebih deh untuk lebih banyak menuliskan lagi. Walaupun memang saya melihat karena saya pakai dua-duanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kadang sudah terkuat semua di naratif frame. Jadi naratif box malah kadang mengulang kembali. Itu saja. Restory itu kalau menurut Barguzin memang bukan mengawali sesuatu secara ekstrim. Karena kita sudah punya frame tadi, jadi kita hanya mengkonfirmasi saja. Oh, di frame ini tidak ada, tapi di interview ada. Akhirnya kita masukkan aja di situ. Jadi confirming, lebih ke konfirmasi. Karena kalau ngawali dari baru memang berat dan itu bukan esensi dari proses restory. Kalau satu itu yang punya pengalaman Teteh, tetapi kalau nature-nya kualitatif itu kan selected, purposefully selected ya, intentionally selected. Jadi peneliti harus bisa menentukan kriteria. Oh, saya mau memilih dosen A, B, C. Karena dosen A, B, C ini setelah saya survei awal dari 10 dosen
yang ada saya menemukan dosen ABC ini yang paling intensif menerapkan metode ini contohnya. Nah itu, iya. Jadi tetap ada kriteria. Kalau pakai autobiografi ya berarti satu saya saja. Jadi bisa, karena kan naratif bisa autobiografi sama biografi. Kalau S2 saya kemarin pakai autobiografi saya, S3 kemarin pakai biografi. Nah, ketika biografi itulah kriteria sangat penting untuk kita tentukan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Mengapa memilih 3 dosen ini daripada dosen yang lain? Ada berapa dosen? Nah, itu kan memang disitulah kekuatan kita. Karena kalau kuantitatif kan beda. Kalau kita yaitu bermainnya di kriteria. Oke. Ya, yang pertama dulu Nilo ya, tentang topik pengalaman guru ketika mengakses secara online. Nah, itu kan kalau mengikuti naratif frame-nya Barguizon ini yang saya tayangkan ini salah satu instrumen yang bisa digunakan ketika melakukan naratif inquiry. Jadi Nilo itu bisa mengeksplorasi past experience dulu sebelum masa pandemik, assessing-nya seperti apa. Sebelum masa pandemik, cara mengakses guru seperti apa itu kan perlu diungkapkan sebagai past experience. Nah, saat ini guru mengalami contemporary experience atau present. Dia mengalami mengakses harus secara online. Itu present-nya. Lalu nanti ke depan apa yang dia harapkan. Nah, mari kita lihat naratif frame di sini. Jadi naratif frame yang Barguizon ini alurnya, plotnya adalah past, present, and future. Kita awali dengan I am an English teacher. The best thing about my teacher training was that bla bla bla. Ini past. Nanti Nilo bisa merubah frame ini sesuai konteks penelitian Nilo. Kemudian maaf menyela dulu. Untuk membuat naratif frame ini, apakah kita perlu menyiapkan semacam blueprint lah atau free pass? Iya, blueprintnya kan terkait dengan yang akan dicari Nilo. Yang akan dicari Nilo adalah pengalaman mengakses secara online. Berarti Nilo harus juga menggali pengalaman sebelum mengakses secara online. Selama ini mengaksesnya seperti apa? Lalu harus mengalami assessing secara online. Nanti tengah-tengah itu berarti. Jadi when I started to assess, contohnya di sini. When I first started to assess, bla bla bla. Saya menggunakan metode ini, teknik ini. Kemudian ternyata waktu berubah atau situasi berubah. Situasi sekarang menuntut saya harus melakukan secara online. Nah, bagaimana itu harus ditangkap dalam frame-nya. Melakukan assessment secara online itu titik-titik. Karena titik-titik. Nah itu. Jadi peneliti memang harus merangkai sebuah frame yang bisa menangkap data yang akan dicari. Itu kondisi sekarang. Nah, guru kan juga punya harapan ya. In the future, I am going to try to assess online by bla bla bla. Dia punya harapan. Ini harus kita tangkap juga dalam frame kita. Jadi intinya pengalaman sebelum, terus saat ini dan ke depan. Nah, naratif frame ini adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan ketika kita mencari data. Instrumen yang lain adalah interview. Berarti naratif frame dulu dikasihkan, setelah itu interview ya Mbak Galuh? Iya, lebih kadang kita juga memberi kebebasan pada partisipan, karena kan kalau research involving human itu kan harus ekstra hati-hati ya. Mana yang Bapak Ibu lebih suka, apakah langsung saya interview terus bercerita atau Ibu menuliskan ceritanya dulu. Itu harus benar-benar sesuai dengan kesukarelaan partisipan. Tapi boleh bolak-balik nggak Bu Galuh? Boleh.
Jadi nature-nya kualitatif itu kan back and forth ya. Ketika kurang di narrative frame, oh saya mau interview. Tapi kok ternyata masih ada yang kurang, interview lagi. Gitu. Iya, kalau experience itu pasti sesuatu yang sukses dan tidak sukses ya. Jadi ketika mengakses secara offline, suksesnya gimana, tidak suksesnya gimana. Kalau mengakses secara online, suksesnya bagaimana, tidak sukses bagaimana. Karena tadi Nilo mengatakan tantangan saja ya. Saya kira guru juga punya peluang di situ. Jadi keduanya harus dieksplor. Ya, tantangan dan peluang itu lebih bisa menangkap secara menyeluruh, menangkap pengalaman seseorang secara menyeluruh. Kalau hanya tantangan, padahal ternyata sangat berpeluang. Nah, itu yang kita tangkap dalam naratif inquiry. Lalu tadi Nilo tentang diary itu juga salah satu sumber data. Jadi sumber data itu bisa diary, bisa memoir dari seseorang, itu bisa kita gunakan sebagai sumber data. Kalau kita on the spot data collection pakai narrative frames itu lebih bagus. Kalau guru-guru ternyata punya buku jurnal harian atau diary, itu saja bisa sebagai supporting data yang sifatnya written narrative. Ya, saya kira kuncinya kriterianya harus jelas. Kemudian terkait dengan yang ketiga Nilo ya, apakah narrative inquiry ini seperti kualitatif pada umumnya tentang coding, data display? Yes, absolutely yes. Karena ini kan di bawah payung kualitatif. Jadi prosesnya selebihnya persis dengan kualitatif yang kita harus membuat coding, kemudian kategorisasi dan tema. Jadi kita thematic analysis itu kan juga ciri khas dari kualitatif ya. Jadi dari tema itulah kita mengetahui cerita itu kan tidak semua isi dalam cerita itu penting ya. Walaupun kita sudah membuatkan frame, tapi kita tapi tetap selecting itu ada. Kira-kira tema yang merepresentasikan challenge-nya, tema yang merepresentasikan opportunity-nya, tema yang merepresentasikan future direction-nya apa. Nah, tema-tema itu peneliti yang menentukan berdasarkan apa tema-tema itu? Berdasarkan hasil research terdahulu dan dengan theoretical basis. Karena assessment online itu kan pasti theoretical basis-nya adalah banyak kriterianya ya, terus karakteristiknya apa, dan penelitian yang terdahulu seperti apa. Jadi alasan bagaimana Ibu menentukan temanya? Yaitu dari teori terkait dengan online assessment dan penelitian sebelumnya.